Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa firrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Rekan-rekan mahasiswi PIAUD FTK UIN Mataram yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Senin, kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah Akhlak Tasawuf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa tema. Yang pertama dulu kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan. Yang kedua pengertian tentang terminologi sikap seperti akhlak, kemudian etika, kemudian norma, kemudian moral. Dan pertemuan berikutnya juga pernah kita bahas berkenaan tentang akhlak di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Nah, kali ini kita sampai pada pertemuan ke-4 dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf di semester 3 PIAUD. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan etika atau filsafat moral. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita membuka sama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pertemuan keempat ini, kali kedua kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2 atau dari mahasiswa. Namun sebelum saya serahkan waktu presentasi, saya ingin memberikan pemantik perkuliahan atau pendahuluan perkuliahan sebagai pelengkap dari presentasi nantinya. Baik, ketika kita berbicara baik dan buruk yang berstandar pada dua keilmuan, yaitu Al-Quran dan filsafat moral. Jadi perbuatan manusia itu selalu terkait dengan nilai, ya. Perbuatan itu dapat dinilai baik atau buruk. Jadi kadang perbuatan itu ada baik dan ada buruk. Namun demikian, baik buruk itu memiliki perspektif yang berbeda-beda tergantung dari mana kita akan melihat, sehingga baik dan buruk itu boleh dikatakan tidak mutlak, relatif, ya. Kenapa dikatakan relatif? Karena disebabkan adanya perbedaan tolak ukur atau indikator yang digunakan di dalam penilaian tersebut. Kenapa terjadinya perbedaan tolak ukur? Disebabkan adanya perbedaan latar belakang konteks pemikiran yang bersumber. Ya, misalnya dalam agama tentu akan bersumber kepada ilahiyah ketuhanan, baik itu melalui wahyu maupun dari kenabiannya. Nah, terjadi perbedaan kepercayaan, terjadinya perbedaan agama, terjadi bedanya ideologis,
terjadinya perbedaan tradisi, terjadinya perbedaan budaya, terjadinya perbedaan lingkungan, terjadinya perbedaan komunitas, itu yang akan mengakibatkan terjadinya perbedaan di dalam melihat baik dan buruk. Jadi baik dan buruk itu tergantung standar, apakah standar agama, lingkungannya, atau bagaimana. Nah, berbicara tentang standar, maka dalam Islam baik dan buruk itu tidak ditentukan oleh akal atau pertimbangan lain. Baik dan buruk di dalam Islam itu berdasarkan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi baik dan buruknya, baik dan buruk di dalam Islam itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Nah, umat Islam wajib terikat kepada kedua sumber tersebut karena itu menjadi pedoman baik dan buruk. Dalam memberikan penilaian suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk itu sangat tergantung pada penetapan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai bentuk tindakan manusia mengacu kepada pandangan Al-Quran dan hadis tentang baik dan buruk, nilai kebaikan dan keburukan senantiasa akan menjadi sumber rujukan, ya, frame of reference dalam melakukan berbagai tindakan hidup. Artinya kita sebagai orang muslim, maka kita akan hidup itu baik atau buruk itu sangat menentukan dan menjadi indikator kita itu selamat atau tidak, bermanfaat atau tidak, ya tergantung pada baik dan buruk. Karena Rasul mengatakan khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik muslim itu, sebaik-baik orang itu adalah yang baik akhlaknya. Artinya indikator kebaikan itu dari sikap, ya. Baik dan buruk bukanlah hanya dominasi dari filsafat atau keilmuan, melainkan berfokus pada pembahasan kepada sumber agama seperti Al-Quran, bagaimana kajian Al-Quran terhadap baik dan buruk, ya. Di dalam menggunakan istilah, Al-Quran itu sangat banyak menyebut istilah-istilah di dalam menyebut baik atau buruk itu yang dengan kalimat yang berbeda-beda. Misalnya Allah menyebut kebaikan itu dengan al-hasanah, pasangannya atau lawannya adalah as-sayyi'ah. Itu yang pertama. Kemudian Allah menyebutkan juga kebaikan itu dengan kata lain al-khair, dengan lawan katanya adalah asyir, yaitu asyir. Kemudian Al-Quran juga menyebut kebaikan itu al-ma'ruf, dengan perlawanannya itu al-munkar. Kemudian Al-Quran juga menyebut kebaikan itu adalah maslahah, ya, yang diperlawankan dengan al-mafsadah atau dan albir. Kemudian dan kalimat yang kelima, Allah menyebutkan kebaikan itu dengan albir, dengan perlawanannya
al-fasihah, ya. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang disebut dalam Al-Quran, kebaikan. Tentu penyebutan ini walaupun berarti kebaikan dan keburukan, karena berbeda kata yang digunakan, tentu akan berbeda makna. Penempatan pun akan berbeda. Misalnya Allah menggunakan kalimat al-hasanah, lawanannya adalah as-sayyi'ah. Ini mengarah pada kebaikan dan keburukan dalam pandangan manusia secara umum atau general, ya. Kemudian artinya kalau mengatakan al-hasanah, as-sayyi'ah itu masih umum, belum spesifik apa kebaikan dan apa keburukan. Jadi seluruh bentuk keburukan atau seluruh bentuk kebaikan itu masuk kepada istilah al-hasanah dan as-sayyi'ah. Kemudian kata dari al-khair, kemudian dengan asyarru. Asyarru ini mengarah pada dimensi personal dan sosial berdasarkan komparasi, ya. Yaitu perbandingan keburukan seseorang dengan kebaikan seseorang, satu dengan yang lainnya kita perbandingkan, itu nanti menggunakan istilah khair dengan asyarru. Atau kelompok sosial ini kita bandingkan dengan kelompok sosial ini. Kelompok sosial yang baik kita sebut dengan al-khair, sedangkan kelompok sosial yang buruk kita sebut dengan asyarr. Kemudian ada juga istilah kebaikan itu al-ma'ruf yang berlawanan dengan al-munkar. Ini mengarah pada dimensi syariah, hubungannya dengan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan kebaikan berdasarkan syariat atau tuntunan beragama, apakah dia sholat atau sholat, orang yang melaksanakan sholat ini disebut dengan al-ma'ruf. Orang yang meninggalkan sholat dengan al-munkar. Nah, ini yang berhubungan tentang ibadah syariat antara hamba dengan Tuhan itu baik buruk diistilahkan dengan al-ma'ruf dengan al-munkar, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan syariat. Kemudian ada istilah juga al-maslahah dengan al-mafsadah. Ya, ini menggambarkan perilaku dalam dimensi alam, ya, baik secara fisik maupun tatanan kehidupan. Sehingga Al-Quran menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima aidin nas. Di sana menggunakan fasad, keburukan. Jadi fasad itu artinya kerusakan, kerusakan alam, kerusakan tatanan, fasad. Lawan fasad itu keburukan yang lebih pada perusakannya. Kalau lawanan dari al-fasad al-maslahah, maka orang yang menata kehidupan dengan baik, melakukan penghijauan, kemudian melakukan misalkan hal-hal yang membuat tatanan kehidupan baik, itu namanya maslahah, ya. Melakukan tatanan sosial, tatanan berwarga negara, atau dengan cara perbaikan alam,
menjaga satwa dan seterusnya, ini namanya maslahah ya, kebaikan. Tapi kebaikan dalam sebut dengan maslahah ya. Nah, jadi kita sudah memahami sekarang. Jadi istilah-istilah kebaikan dan keburukan dalam Al-Quran itu sangatlah luas. Ada yang secara mujmal atau implisit, ada istilah yang bukan secara eksplisit atau secara tafsil. Nah, kita akan memahami baik buruk ini dengan istilah-istilah ini, yaitu dengan memahami Al-Quran, tafsirannya, munasabah al-ayah. Apa hubungannya kata ini dengan kata sebelum dan sesudahnya, sehingga Islam akan memahami baik buruk itu dalam pandangan Islam apabila mampu mengkaji secara mendalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dan kita akan memahami baik buruk dalam konteks etika atau filsafat moral dengan kajian-kajian aliran-aliran pemikiran filsafat. Ada positivisme, kemudian ada hedonisme. Nah, ini bagian-bagian yang terkadang dianggap positif, terkadang dianggap negatif oleh aliran-aliran tertentu. Maka untuk lebih memahami dan mendalami materi ini, nanti kita akan mendengarkan makalah atau materi dari pemakalah hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pemahaman kita, terutama memahami tentang baik dan buruk. Hanya ini sampai sini pengantar perkuliahan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya kepada pemakalah untuk menyampaikan materi, kemudian untuk membuka tanya jawab, dan nantinya untuk menyimpulkan hasil materi dan hasil diskusi hari ini. Terima kasih atas perhatian mahasiswi PAUD semester 3. Silahkan dilanjutkan materi ini oleh pemakalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.